Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 151. Mandy mengangguk, dia tentu tidak menolaknya. Harvey mengulurkan tangannya lalu meletakkan cincin ke tangan kecilnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Maka sebagai suamimu, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Sesaat Mandy tertegun karena tidak tahu harus menjawab apa. Namun, Rosalie melirik Harvey. "Aku bisa memaklumi jika dia tidak mampu. Tapi dia malah berlagak kaya. Benda itu sekarang menjadi milik Yorks. Kenapa orang lain bisa mengambilnya? Kamu hanya menantu yang menumpang. Apa hakmu berlagak sombong begitu? Selanjutnya kita ada lot ke-6 untuk dilelang. Mengenai lot ini bahkan juru taksir kami tidak dapat mengidentifikasi keasliannya. Tetapi kami dengar bahwa asal-usul barang ini luar biasa. Hadirin sekalian, Anda dipersilakan untuk maju dan menilai. Kemudian Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menawar untuk lot ini." Pada saat itu, mata juru lelang wanita berbinar. Dia memperhatikan bahwa suasananya cukup hidup. Setelah itu, dia bertepuk tangan. Segera ada beberapa staf yang mendorong rak kayu tinggi dan besar dari belakang panggung pelelangan secara perlahan-lahan. Semua orang menatap rak kayu besar itu dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya benda apa itu, karena bahkan juru taksir dari lelang Mountain Top bahkan tidak dapat mengidentifikasi keaslian dan nilainya. Akhirnya misteri itu terungkap. Sebuah lukisan ditampilkan di rak dan ditutupi oleh pelindung gelas kaca yang tebal. Mereka hanya bisa melihat lukisan itu tetapi tidak boleh menyentuhnya. Melihat lukisan seperti itu, banyak orang yang menghela nafas. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Segera seseorang berteriak spontan. "Apakah itu The Rocky Mountains, Landers Peak oleh Albert Bierstadt? Benarkah? Apa? Apakah itu salah satu dari 10 lukisan terkenal dunia yang legendaris The Rocky Mountains, Landers Peak? Bukankah benda ini hilang selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin itu muncul di sini? Berapa harga awal lot ini?" Banyak orang mulai ribut membicarakannya. Ada cukup banyak ahli yang pandai soal barang antik. Pada saat itu, mereka sangat terpukau. Juru lelang tersenyum dan berkata, "Karena Anda mengenali apa ini, saya akan berbicara terus terang. Identitas penjual cukup misterius. Kami tidak dapat membuktikan keaslian lukisan ini. Kami juga tidak dapat menjamin keasliannya. Jadi semuanya terserah Anda apakah Anda ingin menawar untuk lot ini. Selain itu, tidak ada harga awal untuk lukisan ini. Hadirin sekalian, Anda dapat menawarkan harga acak berapapun, bahkan hanya $15. Juru lelang mengatakan hal seperti itu. Jelas, lukisan itu mungkin memang palsu. Jika tidak, mereka tidak akan rela. Tetapi penjual yang menyediakan lukisan itu mungkin memiliki status khusus. Lot yang jelas-jelas palsu tidak akan muncul dalam lelang. Berarti, sepertinya memang ada seseorang yang mampu membeli barang ini dalam pelelangan. Kukira dia tidak akan bisa membeli apapun di sini." Jake berkata dengan jijik. Harvey tidak ingin memperdulikan Jake. Pada saat itu, dia sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia berpikir sejenak dan berkata, "Lumayan juga. Aku akan menawarkan $15 karena aku menginginkannya." Juru lelang itu tampak tidak berdaya. "Aku baru saja mengatakan itu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menawarkan harga segitu? Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menawar? Mengenai lot ini kami perlu membuat beberapa pengumuman sebelumnya. Dikarenakan rumah lelang kami tidak dapat menilai keasliannya, maka kami menawarkan barang ini untuk dilelang tanpa harga awal. Jadi bagi Anda yang mendapatkannya, mohon jangan meminta kompensasi apapun dari rumah lelang terkait keaslian lot ini. Selain itu, Anda tidak dapat menyebarkan rumor negatif tentang rumah lelang di depan umum." Meskipun juru lelang mengumumkannya dengan serius dan bertanggung jawab. "Tidak masalah." Harvey tersenyum. "Menurutku ini asli. Ini pasti keberuntunganku bisa membelinya dengan harga $15. Wyatt tertawa terbahak-bahak. "Harvey, apa kamu sudah gila? Beraninya mengatakan bahwa benda ini asli? Apakah kau tahu apa itu The Rocky Mountains, Landers Peak? Kau tidak tahu apa-apa tetapi tetap ingin ikut lelang seperti yang lain. Kau memang tidak punya akal sehat." Wyatt dipenuhi dengan penghinaan. "Apa perlu kujelaskan?" Setelah Wyatt mengatakan itu, banyak orang menoleh untuk melihat mereka, termasuk Rosalie. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Harvey berkata dengan ringan, "Boleh, maukah Guru Johnson mengajariku tentang lukisan itu?" Wyatt berkata dengan dingin, "Kau ini memang sampah yang tidak berguna." Secara harfiah, semua orang tahu The Rocky Mountains, Landers Peak adalah lukisan yang dibuat oleh Albert Bierstadt untuk juniornya, Yael Woodford sebagai hadiah. Setelah itu, lukisan itu diturunkan kepada orang yang berbeda sebelum sampai pada seseorang bernama Hugo Wally di tahun 1900-an. Dia sangat menyukai lukisan itu. Jadi sebelum meninggal, dia berniat membakar lukisan itu untuk dikuburkan bersamanya, namun keluarganya menghentikannya pada akhirnya. The Rocky Mountains, Landers Peak itu terbagi menjadi 2 lukisan. Salah satu lukisan berjudul Mount Adams dan satu lagi berjudul Ra Artef Yael Woodford. 2 lukisan yang tersisa saat ini dipajang di 2 museum berbeda. Sekarang ada The Rocky Mountains, Landers Peak di sini. Mana mungkin ini asli?
Bab 152 dan ke-153. Pastinya lukisan ini terlihat sama persis dengan aslinya. Menurutku ini semacam replika yang sangat luar biasa yang dibuat oleh seseorang di generasi selanjutnya. Selain itu, sangat mungkin diproduksi di zaman kita. Selain itu, bahkan ini bisa saja semacam produk yang dijual secara online. Jadi wajar jika hanya bernilai $15. Wyatt Johnson menjelaskan. Pada saat yang sama, dia memandang juru lelang dan berkata, "Nona muda, aku tidak bermaksud merusak kredibilitas rumah lelang ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku harap kau tidak keberatan." Juru lelang itu tersenyum dan berkata, "Tadinya saya kira lukisan itu hanya replika. Juru taksir kami pun tidak berani memastikan keasliannya. Ternyata lukisan asli itu sudah terbagi menjadi dua sejak lama, bisa dipastikan ini bukan barang asli. Sekarang, apakah semua orang sudah mengerti? Lukisan ini bahkan tidak lebih dari $15. Wyatt berkata dengan jijik. Setelah dia mengatakan itu, dia dipuji oleh banyak orang. Hebat. Dia benar-benar seorang ahli. Pemuda ini bahkan tidak perlu menganalisis keaslian The Rocky Mountains, Landers Peak. Dia tahu bagaimana sejarah lukisan itu dan dia bisa membuktikan keasliannya secara langsung. Pengetahuannya jauh lebih baik daripada semua orang yang hadir. Banyak yang mengklaim bahwa pasti ada seseorang yang sangat berbakat dan luar biasa di generasi muda. Tidak pernah terpikir oleh kami bahwa ada penilai yang begitu bagus di Newmi. Apalagi di bidang penyuka barang antik. Pada saat itu, mereka memandang Wyatt dengan kagum. Mereka bingung tentang keaslian The Rocky Mountains, Landers Peak. Bahkan ada beberapa dari mereka yang siap menawar. Tapi sekarang Wyatt mengatakan sesuatu yang menjadi catatan untuk mereka memang luar biasa. Semua orang sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, semua orang ini adalah pengusaha yang mencari uang dengan kerja keras. Jika mereka membeli barang palsu akan sangat sia-sia. Mendengar sindiran Wyatt, Jack Surrey, yang ada di samping mereka, juga tertawa menghina. Dia tertawa terbahak-bahak. Menantu benalu ini memang idiot. Dia pikir dia dapat memperoleh manfaat besar di sini, di lelang Mountain Top. Akibatnya, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan membiarkan Wyatt menikmati momennya. Sepertinya aku tidak perlu takut pada idiot ini, kan? Pada saat itu, Rosalie Neswell tersenyum dan juga berkata, "Tuan Johnson, jika ada kesempatan, maukah Anda datang ke Neswell sebagai tamu? Anda mungkin bisa menjadi penilai khusus Neswell karena keahlian Anda." Wyatt tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Dia memang memiliki pengetahuan tentang benda antik. Tapi dia bukan ahli. Hari itu, dia hanya beruntung. Untungnya, dia tahu tentang kisah itu. Tapi untuk bekerja sebagai penilai barang antik, sebenarnya dia memang tidak memiliki keahlian. Namun, semua orang dari kelas atas memandangnya dengan kagum. Bahkan ada banyak wanita yang menatapnya dengan mata berbinar. Dia merasa hebat, terutama saat dia dipandang spesial oleh Rosalie. Dia bahkan merasa bahwa dia memiliki lebih banyak kesempatan sekarang. Kemudian, beberapa orang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah menantu benalu itu baru saja menawar $15? Nyonya, jika Anda tidak mengesahkan harganya sekarang, Anda tidak akan bisa menjualnya jika dia berubah pikiran." Mereka tertawa terbahak-bahak. Tempat itu dipenuhi dengan ejekan dan tawa. "Jika kau tidak tahu apa-apa tentang barang antik, jangan datang ke pelelangan. Kau hanya membuang-buang waktu. Bagaimana kau bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dengan $15? Mengapa tidak pergi membeli tiket lotre? Kau akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kekayaan dengan cara itu. Memang banyak jenis orang saat ini. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan undangan lelang? Kualitas lelang ini memang menjadi lebih rendah sekarang. Lot hanya berharga $15. Itu benar-benar merusak antisipasi nilai minimum yang ditentukan." Ada berbagai macam ejekan dan tawa. Mandy merasa sangat malu. Lebih baik Harvey diam tadi. Tapi dia malah mengatakan sesuatu, menawarkan harga $15 untuk lukisan yang tampaknya palsu itu. Insiden itu pasti akan menyebar ke orang-orang kalangan atas di Newmi. Kemudian, seluruh keluarga Zimmer akan menjadi bahan ejekan bagi yang lain. Saat itu, juru lelang segera berkata, "Baik. Tuan, Anda menawarkan harga $15 sekarang. Saya ingin tahu apakah ada orang yang ingin menawarkan harga yang lebih tinggi. 1 kali dengan $15. 2 kali? 3 kali? Tuan, selamat The Rocky Mountains, Landers Peak. Milik Anda sekarang. Silakan pergi dan bayar nanti di belakang panggung," kata juru lelang dengan hormat. Tidak dapat disangkal, sikapnya cukup baik dalam melayani sesama. Seseorang tertawa. "Sepertinya tidak perlu. Bukankah hanya $15? Minta saja dia untuk membayarnya sekarang." Itu benar. Jika tidak memintanya untuk membayar sekarang, dia mungkin tidak bisa punya $15 nanti. Lelangnya pasti jadi rugi. Jangan mau buat kesepakatan yang malah buat Anda rugi. Ada tawa dan cemoohan di mana-mana. Bagi mereka, tindakan dan tingkah laku Harvey memang telah mempermalukan mereka yang berasal dari kalangan atas. Juru lelang tampak sangat canggung. Tapi dia memang takut Harvey mungkin tidak bisa bayar $15. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, "Tuan, apakah Anda memang tidak punya $15? Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda membayarnya sekarang?"
Bab 153. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia mencoba mencari uang di sakunya. Setelah beberapa lama kemudian, dia menemukan $15. Kemudian memberikan uang itu kepada juru lelang, tampaknya sulit untuk berpisah dengan uang itu. Dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, dia memang hanya membawa uang tunai $15 saat ini. Suara tawa terdengar. Benar-benar lucu. Benar-benar ada orang yang membeli The Rocky Mountains, Landers Peak hanya dengan $15. Kau menyembunyikan uang dengan aman. Apakah kau takut kehilangan uangmu? Tidak heran kau takut kehilangan uang. Sepertinya kau memang hanya memiliki $15 sekarang, bukan? Harvey, kau benar-benar harus merawat lukisan ini dengan baik. Kami akan berkunjung saat kami singgah hanya untuk melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah lukisan dunia legendaris yang terkenal yang bernilai $15. Orang itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik Jake dan Wyatt tertawa terbahak-bahak. Harvey memang lucu. Apa dia semacam aktor teater? Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing soal mereka. Tetapi setelah dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy menjadi sedih, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan tenang. Saat ini sembarang orang dapat menilai harta sesukanya karena mereka hanya tahu sedikit tentang masa lalunya. Sing. Tiba-tiba semua orang kembali menatap Harvey. Apa orang ini sudah gila? Bagaimana mungkin dia masih mengklaim bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak ini asli? Di samping mereka, Wyatt juga meremehkannya. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mempermalukannya. Akibatnya, Harvey bersikap seolah hinaan yang diterima barusan tadi tidak cukup. Saat itu juga, dia segera memberi Wyatt kesempatan untuk mempermalukannya lagi. Apa dia memang sengaja? Apa dia benar-benar ingin dipermalukan lagi? Mandy, tolong suruh dia diam. Sungguh memalukan, ucap Cecilia dengan sangat malu. Dia juga ditatap oleh yang lain dengan senyum tipis karena Harvey. Mandy berkata dengan agak gelisah. Aku rasa dia mungkin punya alasannya sendiri. Saat itu, Mandy bahkan tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Apa karena fakta bahwa dia memiliki perasaan pada Harvey sekarang? Harvey tidak peduli dengan Cecilia. Dia hanya memandang Mandy dengan lembut sebentar. Setelah itu, dia tertawa dan melanjutkan. Soal kisah sejarah klasik di balik The Rocky Mountains, Landers Peak, sebenarnya ada yang kedua. Yaitu setelah Yale Woodford menerima lukisannya, dia mencoba membuat replika lukisan itu. Dan setelah itu, The Rocky Mountains, Landers Peak yang diwariskan turun-temurun selama ini adalah yang dia buat, termasuk 2 lukisan di 2 museum tersebut. Sebenarnya mereka adalah sisa-sisa yang direplikasi oleh Yale. Aku tidak mengatakan bahwa keduanya itu buruk, tetapi mereka memang hanyalah replika. Apa? Apa itu berarti The Rocky Mountains, Landers Peak yang diketahui semua orang adalah replika? Yang di hadapan mereka sekarang adalah yang asli. Tiba-tiba, semua orang menjadi ribut. Banyak orang mulai membahasnya. Ekspresi wajah Wyatt berubah sedikit. Dia kemudian berkata, Tuan Yo, apa maksudmu? Maksudmu lukisan-lukisan yang ada di 2 museum besar itu hanyalah replika, bahkan setelah dinilai oleh para ahli terkenal? Dan lukisan yang kau beli dengan $15 ini adalah yang asli begitu? Jangan konyol. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kau percaya apa yang kau katakan? Karena itu, banyak orang mengangguk. Apa yang dikatakan Wyatt sangat masuk akal dan logis. The Rocky Mountains, Landers Peak yang asli telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kedua lukisan itu hanyalah replika? Jika lukisan-lukisan itu hanya replika, apa itu berarti para penilai ahli selama bertahun-tahun telah salah? Bagaimana mungkin? Saat itu, Rosalie sedikit bimbang dan penasaran. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Tuan, aku tidak yakin apakah kau pernah melihat The Rocky Mountains, Landers Peak yang asli sebelumnya. Tapi aku cukup beruntung telah melihat The Art of Yale Woodford dengan cermat sebelumnya. Lukisan itu memang dengan gaya Albert Bierstadt, mulai dari kertas gambar yang digunakan, cara dia menggunakan cat air, dan cara dia melukis lanskap. Selain itu, penanggalan karbon 14 juga dapat menentukan umurnya, itu hal dasar untuk menilai keasliannya. Apa yang dikatakan cukup jelas. Rosalie memang pernah melihat lukisan asli itu sebelumnya. Karena dia telah melihat lukisan asli, itu berarti bahwa lukisan yang dibeli Harvey dengan harga $15 hanyalah palsu. Menurut apa yang dia katakan, kerumunan sekarang telah membuat keputusan akhir. Setelah itu, penonton kembali ribut. Ya, Nona Niswell adalah ahli luar biasa juru taksir dari generasi muda di negara kita. Itu memang benar. Penilai biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memeriksa The Rocky Mountains, Landers Peak dengan cermat. Jadi itu artinya lukisan yang ada di depan kita benar-benar palsu yang bahkan harganya tidak sampai $15. Suara tawa terdengar. Semua orang tertawa. Mandy sangat malu. Dia kemudian menarik sedikit lengan baju Harvey dan berkata dengan suara yang pelan. Harvey, jangan katakan apa-apa lagi. Kau bahkan tidak tahu cara menilai harta karun dan barang antik. Keluarga Niswell adalah keluarga besar dan berpengaruh di kota. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Keluarga Niswell memiliki status yang cukup berpengaruh dan kuat di bidang barang antik di South Slide karena apa yang mereka katakan cukup dapat dipercaya. Jika mereka berdebat dengan keluarga Niswell tentang fakta seperti itu, apa untungnya? Kau membeli lukisan ini seharga $15. Aku tidak akan menyalahkanmu.
Tetapi jika kau bersikeras bahwa lukisan itu asli karena martabat dan reputasi, itu sangat kelewatan. Memikirkan hal itu, kekaguman yang sedikit dirasakan Mandy terhadap Harvey telah hilang. Saat Jake melihat Mandy, matanya berbinar. Dia kemudian berkata, Harvey, kau menyatakan dengan tegas bahwa lukisan ini asli, kau benar-benar perlu menunjukkan bukti. Bab 154 dan ke-155. Seperti yang dikatakan Jake, tampaknya plot liciknya berhasil. Selama ada kesempatan, dia akan mempermalukan Harvey. Harvey tersenyum dan berkata perlahan. Hadirin sekalian, aku yakin kau tahu bahwa Albert Bierstadt adalah salah satu pelukis lanskap yang paling terkenal karena lanskap pegunungannya yang mewah dan luas. Lukisan cat air yang dia buat selalu luar biasa, sederhana namun mendalam. Selain itu, gayanya didasarkan pada lukisan yang sangat detail dengan pencahayaan romantis dan pantulan bersinar. Itu adalah teknik cahaya yang legendaris. Anggun dan unik, silakan lihat di sini. Bukankah lukisan ini persis seperti yang aku gambarkan? Yang lain mendengar betapa masuk akal dan logisnya Harvey. Pada saat itu, mereka melirik lukisan itu tanpa sadar. Mereka menyadari bahwa lukisan itu persis seperti yang digambarkan Harvey. Wyatt adalah satu-satunya yang tertawa dingin. Bagaimana orang ini bisa berbicara tentang itu? Bukankah dia menyadari fakta bahwa sebagian besar lukisan yang dijual secara online dicetak oleh mesin printer dengan resolusi tinggi? Orang bisa mencetak lukisan itu sebagus aslinya. Saat itu, wajah Wyatt hanya tersenyum tidak berkata apa-apa. Dia yakin bahwa Harvey hanya ingin pamer. Menurutnya Harvey ingin meninggalkan kesan bahwa $15 yang dia keluarkan itu sangat berharga, jadi dia mencoba untuk menunjukkan dirinya agar dapat dipercaya oleh seluruh peserta lelang yang hadir pada saat ini. Selain itu, Rosalie berasal dari keluarga yang terkenal di bidang barang antik selama beberapa generasi. Dia selalu serius dalam menilai barang. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apa yang kau katakan itu benar. Tapi masalahnya bagaimanapun juga itu adalah lukisan palsu. Jika kau ingin menganalisanya dari gaya lukisannya, secara harfiah setiap foto dari lukisan aslinya memiliki efek yang sama. Jika memang ingin mengklaim bahwa lukisan yang kau beli itu asli, kau perlu memberikan beberapa bukti kan? Jika kau dapat memberikan bukti hari ini, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jika tidak, aku ingin kau berlutut di kakiku dan minta maaf padaku. Kau yakin baik-baik saja melakukan apapun atas permintaanku? Bahkan jika aku memintamu untuk memanggilku ayah." Harvey berkata dengan dingin. "Iya." Rosalie menahan marah di dalam hatinya. "Selama kau bisa memberikan bukti dan menunjukkan bahwa lukisan ini asli." "Wow!" Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Mereka memandang Harvey dengan heran. Betapa beraninya menantu benalu pecundang ini. Bagaimana dia bisa begitu berani mengatakan hal seperti itu? Dia memang mencari masalah. "Iya, tapi kau perlu memberi kami bukti." Sepertinya menantu penumpang hidup ini buta huruf. Dia kira dia bisa bersikap sombong dan pamer di sini hanya karena dia menemukan beberapa informasi online. Dia bahkan tidak tahu cara menaksir barang antik. Kau membutuhkan alasan dan logika untuk menaksir nilai beberapa harta karun. Bukan hanya berbicara omong kosong seperti ini. Dasar cabul. Beraninya dia meminta Nona Nesul memanggilnya ayah. Berani-beraninya. Mendengarkan bagaimana yang lain bereaksi, Mandy sangat canggung, dia bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata, "Nona Nesul, tolong jangan marah. Aku meminta maaf kepadamu atas nama suamiku. Kami meminta maaf. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Tolong jangan pedulikan dia. Dia memang tidak tahu apa-apa. Apa itu memberinya hak untuk berbicara omong kosong di sini? Reputasi pelelangan barang antik selalu dirusak oleh orang-orang yang bertindak seperti orang yang tahu segalanya tetapi pada kenyataannya mereka tidak tahu apa-apa." Rosalie menggebu-gebu memaki. Pada saat yang sama, Wyatt berkata, "Harvey, jika kau benar-benar merasa dirugikan hanya karena $15 milikmu itu, aku akan memberikan $15. Jangan membuat kekacauan di sini." Harvey tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan melihat juru lelang dan berkata, "Karena lukisan ini milikku sekarang, bolehkan aku mengeluarkannya untuk tujuan penilaian?" Juru lelang mengangguk dan berkata, "Tentu, silakan." Saat dia mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada staf untuk melepas kaca pelindung lukisan itu, dan Daraki Mountains, Landers Peak di dalamnya terungkap. Harvey mengenakan sarung tangan transparan dengan hati-hati. Semua orang menatap ke arahnya. Dia kemudian berjalan menuju lukisan itu dan mengulurkan tangannya. Pada saat itu, dia menggunakan tangannya untuk melipat sudut Daraki Mountains, Landers Peak dengan lembut. Semua orang bingung. Apa yang orang ini lakukan? Begitukah caramu menilai lukisan terkenal? Jika kau dapat menilai lukisan terkenal dengan melipatnya sedikit saja, maka secara harfiah siapapun bisa menjadi juru taksir. Suara tawa terdengar. "Harvey, apa kau sudah gila? Kau bahkan melipat salah satu sudut lukisan itu. Memangnya kau mau melipat bunga di sana?"
Wyatt adalah orang pertama yang tertawa. Ada beberapa jenis teknik serupa yang ditampilkan di TV. Tapi selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik, mereka akan tahu bahwa teknik seperti itu tidak masuk akal dan konyol. Jake tidak bisa menahan tawanya. Harvey ini memang konyol. Selain itu, yang lainnya tertawa meledek dan tersenyum. Mereka mengira Harvey sedang menggunakan trik tipuan. Tapi ternyata dia hanya ke sana untuk melipat lukisan itu sedikit. Apa yang dia coba buktikan? Bisakah dia bertindak dengan cara yang lebih profesional jika dia ingin pamer? Tapi saat semua orang dipenuhi dengan penghinaan, tiba-tiba ada semburan keheranan terlihat jelas di wajah Rosalie. Melihat tindakan Harvey, dia sangat terkejut hingga merasa sulit untuk mengatakan apapun. Apakah ini Plum Authenticity Twist? Rosalie berkata tanpa sadar. Bukankah itu teknik legendaris Plum Authenticity Twist, yang hampir hilang selama bertahun-tahun? Bab 155. Plum Authenticity Twist adalah keterampilan unik dari seorang ahli juru taksir terkenal di tahun 1900-an. Ada desas-desus bahwa sang master membuktikannya sendiri, sang master benar-benar dapat mengidentifikasi keaslian barang antik dan lukisan terkenal. Saat ini hanya ada sedikit orang yang mengetahui teknik itu. Alasan Rosalie mengetahuinya adalah karena kakeknya juga mengetahui teknik itu. Namun, Senior Nesol telah menjanjikan sesuatu kepada orang yang mengajarkan teknik itu. Dia berjanji untuk tidak menyebarkan teknik itu kepada orang lain. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang menguasainya di Nesol. Sekarang Plum Authenticity Twist sedang ditunjukkan oleh menantu benalu pecundang itu. Rosalie merasa itu tidak masuk akal, rasanya seperti mimpi. Apa? Plum Authenticity Twist? Beberapa orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Rosalie. Mereka tercengang. Apa itu berarti bahwa menantu ini tidak sedang main-main? Wyatt dan Jake saling memandang tanpa daya. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka tahu tentang teknik itu sedikit dan mereka telah mendengar fakta bahwa Senior Neswell mengetahui tentang Plum Authenticity Twist. Tetapi selain dari Neswell tidak mungkin keluarga lain memiliki keterampilan itu. Bagaimana Harvey mengetahui teknik itu? Harvey memiliki beberapa pengalaman di masa lalu tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga teknik taksir barang antik, piano, berkuda dan lain-lain. Tetapi meskipun dia hanya memiliki sedikit pengalaman tentang hal-hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa manapun. Itu sangat luar biasa karena para master yang dipekerjakan oleh York selalu merupakan orang-orang yang paling menonjol dari seluruh dunia. Itu sama dengan master penilai yang mengajari Harvey sebelumnya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu nama masternya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah orang tua yang berusia hampir 100 tahun. Guru yang memiliki teknik penilaian dan wawasan luar biasa. Menurut gurunya tersebut, Harvey bahkan lebih baik dari dia yang menjadi master. Namun, Harvey tidak terlalu tertarik untuk menaksir, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Hari itu, dia hanya menggunakan trik kecil, dan itu bukan masalah besar baginya. Dia kemudian menyentuh tanda yang dia lipat dengan lembut, berbalik dan melirik ke Rosalie. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Neswell, baru saja kau mengatakan bahwa kau akan memanggilku ayah jika lukisan ini asli kan? Saat itu, Rosalie tidak berani lagi meremehkan Harvey karena tidak semua orang bisa menggunakan dan mengetahui teknik Plum Authenticity Twist. Tapi Rosalie cukup percaya diri dengan wawasan dan penilaiannya sendiri. Setidaknya, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak adalah replika. Memikirkan itu, dia cukup percaya diri. Dia kemudian berkata, tentu saja, keluarga Neswell pasti akan selalu menepati janji mereka. Harvey tersenyum tipis dan melanjutkan. Kalau begitu, izinkan aku memberitahu. Karena kau tahu tentang Albert Bierstadt dan teknik pantulan cahaya, aku yakin kau tahu betul bahwa teknik itu adalah keahlian khusus Albert Bierstadt. Setelah bertahun-tahun, sama sekali tidak ada orang yang mampu meniru teknik seperti itu. Meskipun itu adalah kamera paling canggih atau printer paling canggih, mereka tidak dapat membuat efek seperti itu. Itu karena yang disebut teknik bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang nyata dan dinamis. Pada saat itu, Jake berkata dengan dingin. Harvey, bisakah kau berhenti? Apa maksudmu benda itu seperti benda hidup? Jangan bilang bahwa lukisan ini hidup. Harvey berkata dengan tenang. Tentu saja tidak mungkin lukisan itu hidup. Tetapi inti dari teknik ini adalah memanipulasi ilusi visual. Ini memungkinkan kita memiliki ilusi bahwa gunung-gunung tidak tampak seperti pegunungan, dan sungai-sungai tidak tampak seperti sungai-sungai dalam lukisan ketika kita melihatnya. Pada dasarnya, itu berarti bahwa dari sudut manapun kau melihat lukisan itu, kau akan melihat sisi yang berbeda, tetapi kau tidak dapat mengidentifikasinya. Padahal lukisan itu terlihat sama dilihat dari manapun. Dari perspektif ilmiah, itu sangat mustahil. Namun, seseorang dapat melakukannya dengan teknik tersebut. Apa? Pada saat itu, hampir semua orang mengepung lukisan itu, dan mereka mulai mengelilingi Rocky Mountains, Landers Peak untuk mengamatinya. Bahkan Mandy dan Cecilia mau tidak mau berjalan menuju lukisan dengan sepatu hak tinggi mereka. Memang benar. Pegunungan dan sungai di The Rocky Mountains, Landers Peak tampak sama dari sudut depan meskipun orang melihat lukisan dari sudut paling miring. Tidak ada sedikit pun perbedaan. Jika Harvey tidak menunjukkan hal itu, penonton mungkin tidak akan menyadarinya. Mungkinkah The Rocky Mountains, Landers Peak itu memang asli? Saat itu, Mandy sangat terpesona.
Dia memandang Harvey dengan tidak percaya. Apakah suamiku yang seperti sampah ini memiliki kemampuan hebat juga? Rosalie dipenuhi rasa keheranan. Syak dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Pada saat itu, sikap yang biasa dia lakukan tidak bisa mengelak dan menyetujuinya. Jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Dia dipenuhi rasa tidak percaya pada awalnya ketika dia melihat Harvey. Sekarang, dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat padanya. Apa dia benar-benar pecundang? Bukankah dia orang yang tidak tahu apa-apa? Wyatt dan Jake ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membalas Harvey. Menurut apa yang dikatakan Harvey dari Rocky Mountains, Landers Bikini adalah asli. Mustahil lukisan itu adalah replika. Selain itu, hal-hal yang dia ucapkan terdengar masuk akal dan logis. Dia tidak bisa mengatakan omong kosong. Karenanya, keduanya sedikit yakin. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak sudi dikalahkan oleh si menantu yang menumpang itu. Lagi pula, dia adalah sampah. Hal semacam itu sama sekali tidak bisa diterima oleh pewaris kaya seperti mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.